Ya, terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, Pak Menteri, Bu Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian PU yang kami hormati. Terima kasih atas waktu pertama. Memang menjadi resiko ketika tanda tangan pertama dan huruf abjadnya adalah A, Pak Ketua. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Mendengar laporan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kalau dari saya mengapresiasi atas kerja yang sudah luar biasa menurut saya. Ya, jadi siang malam harus bekerja untuk menuntaskan pekerjaan yang begitu besar. Dari upaya awalnya memang kan ini ada efisiensi, ada pengurangan, terus sampai di akhir kemudian uangnya membengkak. Terakhir ini ternyata kesulitan untuk melaksanakannya karena saking banyaknya anggaran yang harus dikerjakan kegiatannya. Dan terakhir yang kita bahas pada saat itu kan tanggal 7, perbaiki topi dulu ini. Tanggal 7 Juli itu kita posisi membahas pada angka sekitar 73-an triliun ya. Dan sisanya dalam 5 bulan itu kan berarti ada tambahan sekian banyak ya yang harus diselesaikan. Sehingga catatan saya memang yang pertama memang pengeluaran anggaran di akhir tahun ya itu akan memang berdampak kepada penumpukan kegiatan. Kekhawatiran kita adalah di lapangan kami merasakan, kita menyaksikan, kita melihat kondisi tenaga kerja yang begitu tumpah ruah, kemudian sulit untuk mencari pekerja. Ya, ini menjadi catatan kita memang. Kemarin kami juga ketika mengevaluasi dengan Kementerian Keuangan, itu kami sangat berharap sekali agar kegiatan-kegiatan itu memang bisa lebih awal untuk kita eksekusi. Ya, utamanya adalah kegiatan-kegiatan seperti impres. Ya, lebih awal, di awal kita bisa wujudkan kegiatannya. Ya, misalkan ya bulan Februari itu sudah bisa mulailah gitu kegiatan-kegiatan impres, sehingga numpuknya itu tidak di akhir tahun. Mohon maaf, terkadang memang berdampak juga kepada kondisi perekonomian juga ya. Perputaran uang kita yang hanya kemudian lebih banyak di akhir tahun. Ini menjadi catatan kita dan mudah-mudahan tahun 2026 nanti kegiatan ini mungkin bisa lebih diatur ya, di-manage lebih baik ya, karena memang kita lebih awal menetapkan dengan angka yang lebih jelas. Ya, ini menjadi catatan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan infrastruktur berbasis masyarakat kita. Di lapangan, karena ini adalah kegiatan ini lebih banyak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kecil di masyarakat, berbasis di desa. Ya, kegiatan-kegiatan IBM kita. Itu dalam proses pencairan keuangannya. Ini yang menjadi catatan kita Pak Menteri, walaupun dalam aturannya memang 70% sudah diberikan di awal. Tetapi realitasnya Pak Menteri, itu kita menemukan di lapangan itu hanya untuk kegiatan, anggap aja program PISO, itu 500 juta anggarannya, tetapi yang muncul di awal kegiatan itu hanya 30 juta. Kasihan masyarakat kita. Sudah tidak ada mampu memiliki sumber uang, sumber dana untuk sementara harus dipacu cepat untuk harus segera selesai. Hanya 1 atau 2 bulan. Itu yang menjadi catatan kita dari kelompok masyarakat yang berbasis rendah ya di lapangan. Makanya kami kemarin juga menyampaikan kepada rekan-rekan di BI dan Kementerian Keuangan agar diberikan porsi untuk pinjaman kepada kelompok-kelompok usaha masyarakat kayak KUR gitu. Itu kan batas maksimalnya sekitar 100 juta. Ya, mudah-mudahan itu juga kita lobikan agar bisa masuk untuk mendapatkan bantuan kegiatan-kegiatan masyarakat kita di lapangan.
Kemudian yang berikutnya adalah terkait sama masalah sumber daya manusianya. Yang jelas kalau saya lihat tadi dalam pemaparan itu paling rendah itu kan ada pengeluaran atau realisasi yang paling rendah di prasarana strategis. Ada sekitar 19% capaian realisasinya. Itu sangat rendah sekali kalau melihat kegiatannya, walaupun mungkin kegiatannya adalah tahun jamak, ya tahun jamak, tetapi realnya memang kita melihat angka seperti itu. Nah, karena prasarana strategis ini adalah suatu yang baru di daerah, belum mewujudkan sebuah sumber daya organisasi, sebuah lembaga di daerah yang cukup kuat, hanya dikendalikan oleh Satker. Apalagi tahun 2026 kita 2 kali lipat menganggarkan kegiatan ini. Sehingga saya sarankan menguatkan sumber daya kita di SDM kita di prasarana strategis ini. Jadi masukan saya agar mungkin yang Satker pada posisi tertentu di sana itu dinaikkan, paling tidak harus setingkat dengan balai paling tidak. Ini menjadi catatan agar kemudian bisa berimbang. Pekerjaan amanah yang dibebankan kepada mereka berat, jangan sampai kemudian kita menyalahkan kepada personil di lapangan karena beban yang terlalu besar. Ini menjadi catatan kami dan mudah-mudahan bisa kita tindak lanjut. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.